Nek wis kira-kira munculnya rasa cinta, kenapa kok sampai muncul rasa cinta itu kenapa? Bodi aduhai. Bodi aduhai. Santai dengal kan. Soalnya ngaji jujur. Apa meneh serawo. Bagaimana kita akan cinta kalau kita enggak serawo? Betul ya? Betul ya? Nah, ada sekarang baca kayaknya karena serawo bukan Maduraja. Mudah-mudahan dengan serawo alam yang tak terlupakan ini kita menjadi cinta selamanya. Nah, seniki anane dewek niku mencintai seseorang itu karena kita melihat atau mengetahui keadaan seseorang tersebut. Salah satunya karena apa niki wau? Bodi aduhai. Bodi aduhai. Bodi bukan bodoh aduhai, bodi aduhai. Selain bodi karena apa? Cantik. Cantik. Cuantik. Cuantik. Cuantik itu mayu gitu. Cuantik. Termasuk selain cantik, selain bodi apa? Wangi. Followersnya banyak. Karena kalau sudah memiliki modal followers banyak itu insya Allah nanti akan menjadi Jualan online. Paris betulan ini ya. Jadi potensi maisahnya jelas. Potensi maisahnya jelas. Jadi body, cuantik, followersnya banyak. Nah itu semua kemudian setelah itu kita yakini, setelah itu semua bahwa kita itu melihat bodinya kok waduh, followersnya banyak, cuantik. Terus kemudian muncul gebregah, muncul wajiran nih hati, gebregah apa? Gebregah memiliki rasa cinta terhadap sosok tersebut. Nek wis kira-kira merasa pas memiliki rasa cinta terhadap sosok tersebut, kira-kira apa yang kemudian teman-teman sekalian lakukan dengan sosok yang dicintai tadi? Apa anak terus ujuk-ujuk nikah ya ana lah ngarang gitu lah. Mendekati. PDKT. Mendekat. Ya sejarahnya playboy sih. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sosok, ketika kita mengharapkan hadirnya sosok tadi dalam kehidupan kita, maka kemudian bagaimana caranya kita berupaya untuk mendekat terhadap sosok tersebut. Setelah kita merasa dekat terhadap sosok tersebut, wis kenal, wis ijol-ijolan nomor HP, wis chattingan, langkah berikutnya apa yang akan dilakukan? Nggak mau kan wis ketemu, wis mendekat, wis ketemu, Sayang. chattingan, Ditembung. mengikat atau mengikrarkan I love you love me apa ora angger ora Lop-lopan. begitu. Jadi ketika kita sudah mengenal kepada sosok tersebut dan kemudian kita merasa cocok, ada chemistry dengan hati kita, maka kemudian kita menyatakan bahwa saya mencintai. Orang beragama pun demikian. Dulur-dulur kabeh ingkang kula hormati. Kenapa to anane kula panjenengan sedaya niki kok iman dhateng Gusti Allah. Jenengan saya sing rawuh teng mriki lak iman karo Gusti Allah. Nggih. Sebab iman karo Gusti Allah sebab apa? Cinta. Kenapa bisa cinta kepada Allah padahal mereka ora pada tahu deleng marang Gusti Allah? Adanya ajaran. Karena kita dikenalkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinampakkan kepada kita semua. Yang pada akhirnya gitu, nek wis dhewe niku kenal karo Gusti Allah, ngerasa cocok karo Gusti Allah, lajeng kita mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul? Kenapa kita semua bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah? Karena kita yakin bahwa Allah dan Rasulullah lah kebenaran yang harus kita yakini dan harus kita imani. Tapi selanjutnya
ketika sampean semua itu sudah mengikrarkan mengatakan cinta kepada pasangan sampean, kepada pacar sampean, sampean sudah I love you, you love me apa ora? Iya, I love you kok mas. Ya wes kalau gitu kita yujuan, gitu. Jadi ya. Nah setelah keduanya kita tadi ikrar, apa yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari ikrar menyatakan cinta tadi kita? Halo? Dia pacar apa orang sih Johnny? Jadi kalau kita itu sudah mengikrarkan cinta kepada pasangan kita, maka niki nuwun sewu sekedhik nyuplek pendapatnya psikologi cintane Abraham Maslow. Syarat cinta itu kata Abraham Maslow itu ada 4. Okay. Siji care, respect, responsibility, dan knowledge. Aku juga ngerti kok. Mengko digoleki terjemahan Google ya. Seperti itu. Jadi ketika kita itu menyatakan cinta kepada seseorang, maka bohong belaka ucapan cinta kita ketika kita mengatakan cinta tapi kita sama sekali tidak berikan perhatian kepada orang yang kita cintai. Ya. Bohong belaka ketika kita mengatakan cinta tapi kita tidak mau ada pengorbanan terhadap orang yang kita cintai. Maka yang jenenge cinta itu harus ada perhatian, harus ada pengorbanan. Gitu. Nek wis ada perhatian, ada pengorbanan, tentunya di situ juga bohong. Ketika ada cinta, mengatakan cinta, tapi di sana sama sekali tidak ada kasih sayang. Makanya nek tadi Pak Kades kok ngendikan iku mah diomai bae karo garwane berarti ora kasih sayang. Setorane kurang. Saking sayangnya. Saking sayangnya akhirnya yang muncul adalah komen. Nah, komen itu juga bagian dari bentuk perhatian, kan seperti itu. Jadi begitu juga ketika kita mengikrarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah secara otomatis apa yang kita ucapkan itu ada konsekuensi logisnya. Diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dari hablum minan nas. Maka nek dhewe wis syahadat, maka hubungane karo Gusti Allah ya kudu diapiki, hubungane karo padha badaning menungso ya kudu diapiki. Niku syahadat. Lah nek kita bersyahadat, kita sudah menyatakan diri ada syahadat, kita sudah menyatakan diri iman kepada Allah dan Rasulullah, tapi perbuatan kita itu tidak ada hablum minan nasnya sama sekali, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menyalahkan orang lain, sing bener gur awake dhewe tok. Itu berarti syahadat kita juga belum sempurna. Iki nek cara nenggone akidatul awal. Sing anu tok iki, akidatul awal bae. Ora usah kitab sing dhuwur-dhuwur. Soale ngaji ku ya akidatul awal tok. Akidatul awal. Jadi kalau kita sudah syahadat, berarti kita sudah harus siap untuk napa niku, mengikat napa niku, memiliki apa bahasanya Pak Kades, konsekuensi logis. Tapi maksudku kok tanggung jawab moral, hubungan ning gone Gusti Allah ditata, hubungan ning gone masyarakat ataupun kehidupan ditata. Gitu. Para bapak, para ibu, sulur-sulur kabeh yang saya hormati. Karena kalau kita tidak melandasi diri dengan pemahaman yang utuh, yang penuh tentang makna syahadat, ini kita kehidupan kita akan rusak. Apalagi di akhir-akhir ini itu kita itu kan muncul agamanisasi. Jadi orang agamanisasi, tak gawe dhewe agamanisasi. Bahkan sekarang snack pun mempunyai agama. Telepon itu juga bagian dari agamanisasi. Gitu.
Nanti kalau kita nggak nata betul pemahaman tentang syahadat, apa yang disuguhkan di depan ini bisa-bisa tidak kita makan, karena ini bukan makanan surga. Ini orang Islam, ini orang produk Arab kok. Kan rusak kalau seperti itu. Padahal niki wau sama digendikake kalian Ustaz Safruddin bahwa adanya Islam, adanya Rasulullah, adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi beragama itu menjadi rahmat, bukan menjadi ancaman bagi orang lain. Ngaji itu menambah bahagia. Yo ngaji karena dengan ngaji kita akan bahagia. Aja dibalik. Begitu ngaji malah hidup kita menjadi semakin terbatas dan kita hilang kebahagiaan kita. Soalnya orang apa-apa jadi oleh sih. Akhirnya kan kemudian orang takut untuk datang kepada pengajian. Nah itu. Jadi saat ini ku agamanisasi bahaya banget. Nah niki mau kan aku ya urung ngicipi senake blas. Soalnya iki ora sorbanan ya. Khawatir. Nanti ketika ini tak makan, waduh. Rasulullah makan iki apa enggak begitu. Nek kopi kan dia, kopi itu junane wali. Karena kalau Anda semua itu ingin jadi wali, perbanyaklah kopi. Juragan kopi. Juragan kopi orang jodoh. Totalitas. Kopi berkah. Amin, amin. Anane Serawung itu juga termasuk ekonomi kerakyatan dan juga semakin meningkat kan gitu. Jadi ini ketika kita mengikrarkan diri kepada syahadat, tegese kita sudah menyatakan diri untuk cinta, maka kita harus care, respect, responsibility dan knowledge. Ketika kita sudah syahadat, maka piye carane kita harus berupaya nata awak kangge napa, kangge imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nopo niku? Ya kayak gue lah. Jadi harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya iya aku ya kalau mikir. Jadi imtisalu awamirillah itu tegese kita berupaya sebisa mungkin untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, wajtinabu nawahihi, dan sebisa mungkin kita harus berupaya untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Halo. Halo. Sampai di sini paham nama betul? Paham ya. Gitu. Jadi kalau kita itu sudah bisa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ini konteksnya jangan disalahpahami. Kok dikira lah berarti agak kayak piye apa ora oleh. Oleh. Termasuk sholat lali bareng ya oleh. Makanya juga nyambungnya ke tadi. Sing bener bacaane Muhammadiyah apa bacaane NU? Bener kabeh, sing ora bener sing ora maca blas. Rana ngene nyalahne tok komentar ning media sosial, tapi sholat ora. Ngoreksi ustad, ngoreksi kiai, ngoreksi ulama, tapi awake dhewe mbuh. Nah saniki pun zamane kados ngene. Zamane kados ngene. Jadi ketemu wong ning dalan diudeng-udengi sorban, terus kon ngene-ngene nang gone dhuwur panggung, esuk sakeh pengikute. Iku jangan. Wong perintah iku solu kamaro aitu muni usolli kok. Salat kok kabeh padha kaya dene lehku salat. Ora ana perintahe salat kabeh dengan cara yang khusyuk enggak ada. Mboten nonton kita iki. Terus niku. Bahkan tadi diterangkan oleh Ustaz Safruddin itu rukunnya salat khusyuk enggak ada secara fikih. Terus niku secara fikih. Jadi lah terus kepripun nek salate kula mboten khusyuk lah berarti sia-sia ora. Ndak. Nenggone kitab kitab mati. Kata orang gitu. Kata orang nenggone kitab Duratun Nasikin itu menceritakan kados niki. Lah nek kelas derek lho nggih, kelas derek. Kelas derek kok arep khusyuk. Yakin kok kalamu. Yakin.
Boleh mama. Ini udah balik. Senajan sepuh wong sing kok meneng. Kula 46. Iki tidak telu. Untuk bicara soal khusyuk, ya udah baik. Allahu Akbar. Cicilan. Jadi nggak usah berpikir soal khusyuk. Nggak usah berpikir soal khusyuk. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Niku pernah ngomahi wong. Ora usah anak-anakku khusyuk apa ora. Jane sing khusyuk kok jane lah terus kepriwe? Menjelang akhir jan kari sak drumik tok lho. Kula kelingan lek badhe oleh hadiah surban. Nah, makane to li, kedhep iki ora kena sembrana. Ora kena sembrana ngomahi wong salate ora khusyuk. Sing jenenge wong salat krungu wong ngomongan ki wajar. Sing penting aja pas salat karo nganggo apa cuy jenenge headset karo ngrungokne musik ya aja. Dupeh wajar terus iki ngaji ning gone Serawung Manfaat jare salat krungu suarane wajar. Nanti mangane kaya kuwi ben ora krungu liyane aku nggo headset dhewe karo ngrungokke lagu lumayan. Usah niku. Nggih. Jadi itu teman-teman sekalian. Sedulur-sedulur sahabat-sahabat sekalian. Masih banyak hal yang lain, hal yang lain. Gus Dur, apa namanya? Gus Dur itu kan orang kaya kiai, orang kaya kiai, ya ora tau sarungan. Priwer sarungan dihanyal iku sedene apa celana. Pas niku tenggane Mekah, ning pinggire Ka'bah. Pas lagi khusuk-khusuk salat bareng karo para kiai, rombongane Gus Dur kiai-kiai. Singkat cerita, neng gone Ka'bah sekitar Ka'bah niku kan suara kan rumsing banget, suara apa beku. Dan itu termasuk ana suara mesin, ana suara pesawat sing lewat dan sebagainya. Bagus bersalam, Gus Dur takon kali kiai iki. Nggih. Mau krungu wonten suara apa? Nggih Gus, kados wonten suara pesawat apa diesel ya seru banget. Alah salat ora khusyuk. Salat kok ngrungokne suara diesel aja. Wah, tenan. Kiai terus langsung pucet kan diomongke ra khusyuk sing ngomongke Gus Dur. Pucet deh. Waduh, iki karo Gus Dur. Berarti salat salah. Ngesoke salat meneh bareng karo Gus Dur. Jejeran meneh. Takoni meneh karo Gus Dur. Pripun iki? Mau pas salat krungu suara apa? Sing aneh-aneh ana suara sing kayane mboten Gus. Kula mboten krungu suara apa kok sampeyan budak. Kalau suara seru kayak gitu orang krungu. Artinya apa? Bahwa ini mengajarkan satu kejujuran. Kita itu nggak usah munafik, ya, nggak usah munafik. Jenenge wong latihan, sing jenenge wong sinau, wong belajar, ya sekesithik. Wong ana nggone Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat 19. Nika dipun sebutaken bismillahirrahmanirrahim. Latar kabun atau al-ayat. Bahwa manusia itu akan meningkat setingkat demi setingkat. Ketika kita lulus dalam tingkatan yang bawah ini, maka kita akan naik pada tingkatan berikutnya. Gitu. Lupa, ini orang mawi kaya ngono langsung meloncat priwe? Meloncatnya priwe? Yang orang mawi rame-rame, yang orang mawi biaya akeh, orang mawi ngedekne teratak, orang mawi nekakne ke kepala KUA Pak Naib, orang mawi nikah-nikahan, tapi yang langsung duwe anak. Langsung duwe anak. Jadi ini soalnya tobaknya langsung tobak yang tertinggi. Bukankah tujuan orang menikah itu karena nantinya juga punya keturunan? Saya nggak pakai nikah sudah punya keturunan. Nah itu jadi gemblung. Minal gemblungin. Nah boleh. Itu tadi yang sudah diwanti-wanti banget oleh Pak Lurah. Maka kita harus banyak melakukan jagongan manfaat, serawung manfaat, biar hidup kita juga menjadi manfaat. Jadi para sedulur rahimahumullah. Artinya begini, bahwa ketika kita itu beragama, jalanilah agama itu sesuai dengan keyakinan yang ada dalam diri panjenengan, dalam diri kita semua. Keyakinan yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita, kiai-kiai kita pada masa itu. Kita nggak usah mudah terombang-ambing dengan cerita nekae, jere nekae, nenggone website kae dan lain sebagainya. Antarane Allahumma ba'id baini karo Allahu Akbar kabirau sing bener sing tidak usah ikuti.
apa yang sudah kita hafal dan kita ikuti sejak kita kecil, itulah yang benar. Nggih. Jadi ora usah ragu-ragu meneh seniki. Ora usah ragu-ragu meneh. Iki sing bener jane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi apa iki sing sejine pripun? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi apa subhanakallahumma wa bihamdi. Jane sing bener sing kuwi apa sing dhisik aku krungu ning kana kok pada kaya kuwi ning kene kok kaya kiye. Ya yang sudah sampai hafal itu aja yang dilakukan. Sing penting aja karena lah timbangannya kayak gitu yang suka sholat bela jangan jadi sholat gitu. Karena sholat itu adalah bagian dari kesadaran, bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari asyhadu alla ilaha illallah tadi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi konsekuensi dari syahadat adalah intisalu awamirillah wa istinabu nawahi. Jadi para sedulur sebagai bentuk perkenalan kegiatan di Madiraja dalam bentuk serawung manfaat, ya barangkali seperti itu. Jadi ya kita diarani ngaji, yo ngaji. Yo jenenge bejagongan gitu ya, jenenge jagongan, jenenge serawung, yo piye carane kumpul-kumpul ning ana manfaat. Jadi ketika kumpul kemudian ada manfaatnya, itu sudah ngaji. Itu sudah bagian dari majelis yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Karena di situ disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ya kita sing penting merek di dalam kegiatan-kegiatan yang manfaat tadi. Kita nggak usah rikuh, nggak usah ewoh pakewoh, karena nengarsane Gusti Allah. Pertanggungjawaban kita nengarsane Gusti Allah itu tidak berdasarkan rikuh dan ewoh pakewoh terhadap orang lain, tapi berdasarkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita di hadapan Allah dan Rasulullah itu bukan atas pertimbangan orang lain, tapi atas dasar apa yang kita lakukan. Ingkang terakhir, ini kok kesuwen ini terakhir kok paling ya anu lagi. Ingkang terakhir, apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk meneruskan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menyampaikan risalahnya itu tadi juga sudah disampaikan hadisnya yang buistu tadi ya. Itu dalam rangka yang pertama adalah tashihul aqidah. Kita ngaji itu dalam rangka tashihul aqidah, membenarkan akidah. Lupa kok akidah dibenarkan, apa ada yang akidah nggak benar? Yuk makanya jagani dari yang tidak benar itu kita benarkan. Untuk sampai kepada akidah yang benar kita harus sinau, kita harus ngaji, kita harus melalui begitu. Makanya tashihul aqidah. Kalau akidah kita sudah tertata dengan baik, maka yang kedua syariat Rasulullah itu membawa misi yang kedua yang berupa tashihul ibadah. Kita akidahnya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar, sholatnya benar, puasanya benar dan lain sebagainya. Tapi dipipil bae ora usah borongan terus mulai sesuk aku arep sholatnya 5 waktu gak usah. Bukan engko ora tahu-taune terus langsung sholat 5 waktu gak ngono terus semaput terus sholat seminggu kan repot. Terus mipil ya. Sing wingi-wingi urung ya esuk siji tok dhisik jajal. Usolli jajalan sholat arba'a rakaatin mustaqbilan kok jajal. Nek ketoke kok rasane kepenak, alah jajal maning lah sholat maning seperti itu. Mipil yes. Tashihul ibadah. Nek wis tashihul ibadah, Rasulullah misi yang ketiga itu adalah napa punika tahsinul amal. Kemudian yang keempat tahsinul akhlak. Itu ujung-ujung dari semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya akhlak punika merupakan puncak
dari syariat yang diasto dening baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis kita itu tayang ke sana, fa insyaallah kita nggak akan mudah mengklaim diri sebagai yang benar, orang lain salah. Nggak akan mudah kemudian sampai kemudian makanan-makanan diagamani. Nggak mudah. Makanya saya terus muncul gambar klepon diwai surga. Terus kemudian gambar klepon kupluk putih. Terus ben sing mangan ora ragu-ragu. Soal ini berarti klepon Arab itu klepon Islami. Kalau yang klepon biasa dengan kelapa itu digawe karo wong Jawa berarti non Islam. Berarti sing mangan klepon iki bagian karena panganane panganan nar, maka kok sing mangan yo mlebune nar. Nare ndasmu. Swarga karo neraka kok mbok pek dhewe ae kok liyane ora butuh. Dadi aja sembarangan. Nggih. Pun ngatos niku kemawon. Pangapunten iki boten ngaji tapi ayo kuwi tok nggih. Matur nuwun salepan nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam pertemuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan dari hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, juga kepada Pak Yai Norma kami ucapkan terima kasih atas kajiannya. Jadi tadi masalah kurban ya, jadi nek apa-apa haram, apa-apa neraka, lha kok surga sepi ya. Ora ana wong jagongan, ngoten nggih. Sing nang surga sing dari korma tok misale. Lah dhewek sing ngono iki ya gendho-gendho ya teng jagongan mati. Lagi mungkin masuk surga niku anu, Pak Yai masuk surga lho kok sepi gitu kan. Terus mungkin para bidadari nganggur, aduh iki antri ya. Ngeroke kuku, jadi misalnya kan aduh melas bidadari. Wow. Ecer-ecer. Monggo, selanjutnya sesi tanya jawab silakan. Disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Monggo bebas saja. Monggo. Mas Bowo bertanya? Ada reng. Oke, satu. Mendekat ke Mas Rama nggih. Satu lagi monggo. Dua pertanyaan. Monggo silakan. Bebas saja. Monggo. Apa takon sing anu mungkin yang surga sepi kaya apa? Monggo. Wonten? Satu lagi. Satu dulu. Nggih, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama buatan iki. Kenal nggih. Ya saya Albas mau bertanya tentang tadi yang hubungannya dengan klepon-klepon itu. Katanya itu klepon itu bukan makanan Islami. Yang lainnya juga ada, misal musik. Musik itu kan Kanjeng Nabi zaman dulu kan tidak mendengarkan musik ya. Masa musik yang Inggris, musik gane reggaean misalnya. Iya kan benar kalau gitu. Misal saya pernah itu duduk sama teman berjajar. Saya mendengarkan musik Inggris. Teman saya itu kaget langsung astagfirullahaladzim. Priwe aja ngrungokne ya kowe kudu anu perlakuane Nabi orang nglakoni ya kowe aja nglakoni ya. Apa sih dosa? Lah wis tak pateni. Sing dipateni sing takon apa? Wis kenal. Sing dipateni sing takon. Pateni musik ya maksudnya. Barang kayak kue terus kayak gitu. Orang pakai itu bang kayak biasa jagoan karo sing kayak kaya. Habis itu saya melihat teman saya itu cengar-cengir. Saya tanya, "Kok lagi ngapa kowe?" "Ki lucu banget nang grup WA." "Ngapa sih? Pada guyon." Astagfirullahaladzim. Piye sih? Lah wong Kanjeng Nabi kemen ora tau grup anu WA-an karo grup WA. Terus hapus install kowe, uninstall kowe. Karena ya, Pe. Maksud saya itu kadang ada orang yang
menjudge itu kalau hal yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu dosa, seperti mendengarkan musik atau ya seperti itu. Deres Ya. Kanjeng Nabi kan boten mungkin deres lah. Tapi kenapa enten niku kelapa? yang gini tuh. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti itu memang berdosa atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi monggo. Atau sudah? Dari Mbak, nggih. Barangkali mau bertanya, tapi kono bae kok seneng Mas Rama. Ada? Oh, tidak ada. Bilang, ibu-ibu mau pada taken, Bro. Regi beras napa-napa ngoten. Monggo, ada? Nanti menyusul saja nggih. Menyusul barangkali ada. Monggo, Pak I. Nggih, matur nuwun Mas Elbas nggih. Jadi pertanyaan Mas Elbas sebenarnya Tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi seputar hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi sudah dibahas sama Ustaz Safruddin juga bahwa terkait dengan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi atau bid'ah itu adalah terkait dengan akidah, Tapi kalau terkait dengan napa niku tata kehidupan sehari-hari, termasuk adat kebiasaan dan lain sebagainya, niku antum a'lamu bi umuri dunyaku, bahwa kau kabeh ki luwih ngerti marang urusan dunyaku, kan seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Saya berapa tahun yang lalu niku Mas, pas saya masih agak muda, saya untuk enom ya. Saya jane ya wis disenom tapi kesengnya tua banget ya. Jadi ya undi karo Pak Ahmadi, padahal adoh saya. Keseng tua. Padahal bathuknya ora gosong, mare gosong terus tua banget. Maka terakhir tak waiting carane menggosongkan bathuk. Nah itu apa namanya yang disampaikan oleh Mas Elbas tadi, pertama jelas tidak ada masalah. Jadi sedikit cerita berapa tahun yang lalu, niku kula tahu ditekani wong yang intine niku tenggen kula mulang kula. Pertama jelas ketika saya diulang ngaji, mesinnya kula senang. Saya terima, saya dengarkan dengan baik. Tapi kemudian piwulange niku banyak sekali yang kemudian hampir kabeh sing tak lakoni ora ono sing bener. Ujung-ujungnya kemudian mempercumakan apa yang saya lakukan. Karena nanti karena nggak ada yang benar, apa yang dilakukan bukan akan membawa ke surga, tapi justru akan menyeret ke neraka. Ya intinya dunyah tadi. Jadi dia jualan bid'ah banyak banget, tapi nggak ada yang saya beli satu pun, gitu ya. Nggak ada yang saya beli. Kemudian saya hanya nawar satu. Ketika beliau itu sudah selesai begitu banyak, karena saya mendengarkan dengan merunduk gitu, mungkin sana kan terus semangat banget gitu ya. Begitu udah selesai, kemudian saya bilang, nuwun sewu jenengan sih kelahiran tahun pinten nggih? Kula 73 tat. Oh berarti nggih undi kalih kula niku nggih. Kula 74 jenengan 73. Nggih, alhamdulillah nih kula 73. Nuwun sewu Mas. Siap-siap bae jenengan nang neraka. Wah gede nek takono wae. Duh, maksudnya pripun? Lawang jenengan kelahiran 73. Kanjeng Nabi lahir tahun pira, sedane Kanjeng Nabi tahun pira, Kanjeng Nabi gawa risalah tahun pira. Berarti hidupnya jenengan itu di luar masa kehidupan Rasulullah. Berarti umurnya jenengan itu bid'ah. Nek ngono berarti jenengan mlebu neraka. Nodar. Wis bar ngono meneng mawon terus pamit nih. Tak wae unjukan ora diunjuk. Itu. Artinya apa, Bapak? Kadang-kadang kita itu menghadapi situasi-situasi yang latah tadi.
kebenaran hanya milik kita, orang lain salah kabeh. Swarga nggone dhewek, mulia mlebu neraka. Kaya panitia dina kiamat bae. Gitu. Sekarang itu banyak seperti itu. Jadi udahlah. Kalau ada orang lain yang beda pendapat, beda pandangan dengan kita, kita dengarkan, kita hargai pendapat itu, pandangan itu. Kalau kita mampu menjelaskan, kita jelaskan. Kalau tidak, ya sudah, daripada nanti kemudian ujung-ujungnya orang percaya kok tak undangnya Ustadz Nyong, jadi Ustadz Nyong kayak gue lah, itu kan malah nanti ketika Ustadz Safruddin tadi kan menjadi apa tadi jadinya? Kelawet tadi. Itu ya, jadi udah lakukan apa yang harus dilakukan. Musik-musikan ya, wong pancen musik itu adalah hiburan, musik itu adalah seni, musik itu adalah keindahan. No problem. Zamannya Rasulullah ya ada musik mas, ada musik. Pernah satu ketika para sahabat Rasulullah itu datang kepada beliau mengungkapkan sanjungan-sanjungan terhadap beliau. Terus kemudian para sahabat yang datang itu dengan melakukan sanjungan dalam bentuk burdah ya. Terus kemudian anak sing nabu. Nah kemudian Rasulullah itu senyum-senyum di singgasananya gitu ya, di singgasananya senyum-senyum karena mendengarkan pujian para sahabat dan tabuhan genderak yang ditabuh tadi. Kok agar wis kaya ngene iki kok terus dibantah meneh, tapi kan ora dudu gitar, tapi kan dudu suling, tapi kan nganggone bahasa Arab ora bahasa Inggris. Wong pancen Kanjeng Nabi nggone Arab gitu. Anane alat musik kebiyen ya kaya kuwi. Umpamane sugenge yuswane Kanjeng Nabi dan para sahabat itu di dunia milenial yang sekarang, ya bisa jadi musiknya nggak hanya genderang, tapi bisa jadi musik yang lain, jadi masih reggae barang, bisa jadi, ya bisa jadi. Ini aja salah tangkap loh ya, kalau salah tangkap yang jadi diomong penistaan agama, panik kan ya loh. Ujung-ujungnya ngerti-ngerti dijemput karo polisi. Nah ini konteksnya seperti itu ya, matur nuwun mas. Baik, terima kasih. Satu lagi monggo dari adik-adik. Oke, monggo dek. Agar adik-adik lebih ngacung kok kan semua. Nom. Oh no, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani kula Budi Pak Yai saking Sigalo. Aku mau mriki Mas Eka. Ngaten Pak Yai. Kados sanjange Mas Eka wau. Kebanyakan sing teng mriki tiang-tiang recycle ya Mas Eka. Jane kula mangke niku teng neraka kos apa mboten nggih sementara niku. Dikumbah riyin apa mboten kados niku Pak Yai. Ini kaping setunggal, kaping kalih pengen tanglet konsep man arafa nafsahu apalah sing itulah intine barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Niku sebenarnya konsepnya kepripun Pak Yai niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan pertanyaannya abot-abote pol kok. Lah takon sing nyong dhewe ya urung tau nglakoni. Enake lho. Angel takon ning swarga ngembene kos-kosan nganggo dikumbah dhisit apa ora ya? Ya angel. Iya ning swarga ya. Ning swarga nganggo Ning neraka dipong dhisit napa mboten? ning neraka dipong dhisit apa ora? Curahan menungsan iki. Siji hanya kurang ngerti gitu ya. Lorone ya husnudzon bae karo Gusti Allah bahwa rahmate Gusti Allah, ampunane Gusti Allah kuwi luwih gedhe timbangane bedune Gusti Allah. Gitu. Aja meneh kok sampean sing wis apa namanya tadi dalam bahasanya Mas Eka apa tadi sudah kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ana lho cerita itu orang yang sama sekali sampai dengan meninggalnya itu belum kembali ke jalan yang benar. Ada ini. Begitu di sana disiksa, kebuki,
karo malaikat jedar ancur biar ngumpul meneh jedar ambiar meneh terus ngumpul meneh dadi siji. Akhirnya arep digebuk sing ketiga karo malaikat. Dene ngomong, "Sik malaikat, aku ora terima." Ora terima kepriwe? Kok ning donyane bar tau ngapa-ngapa kok. Iya, nyong ora tau ngapa-ngapa pancen. Nyong yo kelakuane ya getuakan sekar dewek, iya pancen. Tapi nyong percaya nek rahmate Gusti Allah, ampunane Gusti Allah ki luwih gedhe timbangane bendune. Nyong garep buktekne. Sing tak arung kuwi salah apa bener? Ayo kuwi. Akhirnya apa? Menjadikan Allah kemudian mengampuni orang tersebut dan dinaikkan ke surga. Allahumma. Tapi kemudian ojo disalah tampani ya. Kita sembarangan akhirnya gue itu angker disalah tampani oke gue ya. Ya nyong balik mana dari gedung bae sih. Modal yakin dong. Saya gue ambiar urusan aja. Jadi enggak gitu ya. Ya, wis pokoknya percaya. Dewi niku ora usah mikir swarga, ora usah mikir neraka, sing penting nyong melu dalan ki insyaallah dalan sing diwulane karo gurune nyong, karo kiyaine nyong, ki pokoke dalan sing digawa karo Rasulullah. Wis mesti slamete iki bae rahmate Gusti Allah, ampunane Gusti Allah gede timbangane bedune Gusti Allah. Selamat insyaallah iki. Tapi bangun keyakinan yang benar. Tapi juga terus karena wis ngono ya terus kudu bibir nglakoni kan gitu. Jangan sampai nah jadi penak iku ya modal yakin bae lah. Itu bagian itu meng napa nggih meng pengistilahan ke mawon. Pengistilahan ke mawon. Jadi artinya apa? Untuk memberikan satu motivasi kepada kita yang masih hidup di dunia ini bahwa kita itu enggak usah bersuudzon kepada rahmat Gusti Allah. Kita jangan memposisikan Allah itu sebagai zat yang gampang banget ngebuki wong gitu. Gampang banget nyuwipingi wong. Tidak usah kita persepsikan Allah sedemikian rupa. Tapi kita persepsikan Allah itu adalah pemberi bahagia, pemberi rahmat, kenikmatan, gitu kan? Nyatanya kita berangkat dari mana-mana nyampe sini, ya enjoy saja, enak ketemu sos dulu. Jadi itu bayangan yang kita bayangkan kepada Allah Maha Rahmat, Maha Kasih seperti itu. Aja dibayangkan bedune. Kemudian terkait dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sebenarnya kajian yang kedua ini lebih kepada Ustaz Safruddin karena beliau mendalami tasawuf. Dia mendalami tasawuf. Tapi sekedik nanti bila badhe dipun napa sempurnakan kalian Ustaz Safruddin bahwa napa ingkang kula pahami kaitanipun kalian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu adalah bagian dari proses kesadaran diri. Kesadaran diri. Bahwa cara ning Jawa ngono kan wonten ning Jawa niku wonten ajaran sing diarani sangkan paraning dumadi. Kesadaran bahwa kita itu berasal dari mana, garep ngapa, terus rukune garep mengendi. Ketika kita bisa menjadikan satu sangkan paraning dumadi ini pada akhirnya, maka dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, maka kita akan penuhi dengan kehati-hatian dan upaya totalitas diri untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Soale nopo? Soale Allah Subhanahu wa taala dawuh bismillahirrahmanirrahim bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala punika mboten nyiptakaken menungsa lan jin kejawi namung kangge ibadah wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kesadaran diri tadi kemudian akan membawa seseorang menjadi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal, sadar bahwa keberadaan kita adalah ada yang memulai dan keberadaan kita pun ada yang pada akhirnya kemudian menagih pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan. Jadi dengan kita menyadari diri sepenuhnya seperti itu, maka dengan sendirinya akan sadar bahwa kita adalah bukan siapa-siapa, tapi kita adalah manusia, makhluk, ada yang menjadikan, dan pada saatnya kita akan kembali kepada yang menjadikan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niku carane kula kados ngoten niku, mangke dalile kersane Ustaz Safruddin. Nggih.
Man arafa nafsahu wa arafa rabbahu. Sedikit mungkin sewu tadi sebenarnya sudah luar biasa, Masya Allah. Saya pribadi itu senang, malam ini itu senang sekali mendapatkan siraman ilmu dari beliau ini. Tapi ini diskusi gitu ya, sewu. Man arafa nafsahu wa arafa rabbahu, kalau yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan bahwa di dalam diri setiap manusia itu adalah cermin, sebagian dari dirinya itu adalah cerminan dari sifat-sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia tidak bisa menjadikan dirinya itu cermin itu kan kalau kita lihat dia langsung memantulkan siapa kita sebenarnya. Maka kalau kita tidak bisa bercermin pada diri ini, maka sifat rahman itu tidak akan bisa dipantulkan. Disitulah dia tidak akan bisa mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tahu dari penyampaian Imam Al-Ghazali, karena beliau pun menyampaikan bahwa hadis ini bil makna, jadi secara maknanya itu benar, walaupun tidak seluruhnya ahli hadis sepakat gitu ya. Hanya secara makna benar bahwa di dalam diri kita ini, beliau sampaikan wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala ta'qilun, tidakkah engkau menggunakan akal untuk berpikir, untuk akhirnya melihat diri ini? Ternyata kalau kita kenal sama diri kita, kita ini butuh rahmat, kita ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh didisiplinkan, butuh untuk ibadah. Dan ketika kita sudah sampai pada kebutuhan-kebutuhan hajat itu, disitulah kita, yang namanya orang itu akan meminta sesuatu yang lebih. Ketika dia sudah dipenuhi dengan kasih sayang, tadi sudah disampaikan, maka di situ dia akan membutuhkan kasih sayang yang lebih. Bahkan nuhun sewu, sifat Ar-Rahman itu akan dibawa oleh seseorang itu sampai nanti ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Meminjam istilahnya Gus Baha yang hari ini lagi populer di kalangan milenial, ada kenikmatan yang lebih daripada sekedar bersetubuh, gitu ya. Beliau itu pelos-pelosan, apa istilahnya, langsung keluar itu. Ada yang lebih daripada sekedar kenikmatan bersetubuh, gitu ya. Kalau hari ini yang masih jomblo belum merasakan, ya nasibnya. Tetapi masih membayangkan gitu ya, kapan ya Allah itu. Saya sampaikan, kasih bocoran dulu. Ada yang lebih daripada kenikmatan yang hari ini didamba-dambakan oleh para jomblo, ngaku aja gitu ya. Itu apa Ustaz? Kenikmatan ma'rifatullah, kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang nanti di surga tidak ada sholat? Siapa yang bilang nanti di surga itu kita tidak lagi bertasbih, tidak lagi bertahmid? Bahkan sampai di surga, hal-hal yang hari ini kita damba-dambakan kebahagiaannya, keindahannya, itu menjadi tidak berarti sebelum kita itu benar-benar melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya keyakinan. Mata kepala kita melihat langsung. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhannya dia melihat langsung. Itu. Jadi kalau nanti jangan pernah sedih, misalnya jomblo terus kemudian malaikat Israel duluan memanggil sebelum jodohnya datang. Tetapi khawatirlah, sebelum malaikat Israel datang, kita belum mengenal Tuhan. Khawatir, gitu ya. Karena kalau itu masih menjadi arwah yang gentayangan, ini susah. Dia akan tidak pernah terbayang bagaimana akhirnya ada kenikmatan yang lebih daripada sekedar bersetubuh tadi. Maka nanti ada orang sampai di surga itu ditawarkan dia bidadari, ditawarkan dia makanan, ditawarkan dia berbagai kenikmatan. Itu nikmat, betul.
tapi dia mengatakan, saya belum bisa mencicipi nikmat-nikmat ini sebelum saya bertemu dengan siapa yang memberi seluruh nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa sampai ke sana itu bagaimana? Maka lihat, kita harus berefleksi, melihat, refleksi ini gunung gitu. Melihat kepada diri kita kembali, bahwa di dalam diri kita ini ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Asmaul Husna yang dimasukkan ke dalamnya. Itu chipnya, Asmaul Husna. Di gambaran kecil daripada Asmaul Husna ada sifat rahmah, ada sifat nuwun sewu, walaupun itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tapi bahkan sifat sombong ada nggak pada manusia? Ada ya, sifat sombong itu ada. Bukankah Allah mengatakan dirinya al-mutakabbir, saya ini yang berhak paling sombong. Bahkan sifat itu ada. Kalau kita bisa pelajari, kata ahlul ma'rifah, salah satunya itu adalah, kalau kami tidak salah, mereka yang sudah sampai pada level-level mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Jadi kalau dia sampai di level itu, dari dirinya kemudian dia naik, maka kita melihat, saya pernah cerita bagaimana Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu selama 20 tahun beliau itu mengembara, 20 tahun mengembara di gurun-gurun pasir yang ada di Baghdad untuk mengetahui hakikat dirinya sebagai manusia. Maka beliau itu tidak makan kecuali apa yang beliau lihat selama beliau berjalan, tanpa minta-minta. Jadi kalau ada buah yang jatuh, itu beliau mengembara. Setelah 20 tahun pengembaraan, beliau itu sempat berhenti sebentar di suatu tempat, berduduk gitu ya. Ketika duduk, karena dilihat bajunya compang-camping, terus wajahnya ada debunya, ada orang yang datang kasih roti, memberikan 20 dirham, memberikan 20 dirham. Oleh Syekh Abdul Qadir yang waktu itu mendapatkan 20 dirham, itu dibelikan roti, al-khubz, dibelikan roti. Ketika akan dipegang rotinya, maka turun bahasanya orang di dalam tasawuf itu, fa'atahu risalah, ada suatu pesan yang datang kepada beliau. Pesannya apa? Levelnya 20 tahun mengembara kok masih pengen roti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari apa yang telah disampaikan oleh MC kita, Mas Eka, adalah saya Sohibul Bait, utus Sohibul lapangan lah, monyong turunan lapangan, badminton. Pada kesempatan ini saya mengikuti dari dalam, itu ternyata asik sekali. Saya ingin tampil, ingin bicara sama para jamaah yang ada di sini. Hadratin Mutaromin, para kiai, bapak kiai, ustadz yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya tunggu fatmanya, dan tidak lupa kepada panitia pengajian jagongan manfaat pada malam hari ini yang saya banggakan, dan tidak lupa kepada para jemaah semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini sebenarnya yang akan saya sampaikan materinya sangat-sangat ringan, tapi kadang-kadang saya betul-betul belum mengerti dan ingin tahu. Itu dari sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idza matabnu adama in qatanga ngamaluhu ila min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bih aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, ini ada amal yang tidak akan putus-putus walaupun kita sudah mati di sana mungkin. Nah, ini akan yang saya tanyakan adalah yang ketiga, aw waladin sholihin yad'ulah. Orang-orang yang anak-anak yang soleh adalah orang yang selalu mendoakan
pada orang tuanya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah berada di alam sana. Ya. Yang saya tanyakan ini sebenarnya saya malu loh, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Karena terus terang aja saya tanya kepada Ustadz ini jawabannya begini, Ustadz ini jawabannya begini, jadi kadang-kadang bingung sendiri begitu. Nah tadi yang bertanya itu masalah musik itu anak saya itu, ya anak saya malah ini, bapaknya 52, itu anak saya 100 kilo. Ini berarti saya ngempani anak manfaatnya begitu seperti malam ini. Sekali lagi yang saya sampaikan begini ya, seringan sekali tapi betul-betul saya masih bingung ya. Sejak kecil sudah, maaf ini bukan sedang ria atau mungkin sedang takabur, itu ya biasa ngaji lah, tapi untuk hal ini ya betul-betul saya masih bingung, yaitu yang berkait dengan masalah awaladin solihin yadullah. Ya, orang yang mendoakan kepada orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya yang berada di sana, kepada orang tuanya itu antara waktu ke waktu itu dari waktu misalnya dari sholat maghrib ke subuh, apa subuh ke zuhur, apa sudah. Ini pertanyaan ringan tapi saya masih bingung terus saja. Walaupun saya terus terang ya biasa ya membicarakan tentang hal ini kepada anak-anak. Saya ini portolan asuhan anak-anak ini sudah kecil-kecil ini 61 tahun saya. Tapi casingnya masih muda ya. Itu kata Kristen Normo tadi, casing saya sudah tua tapi bapak masih normal. Casing saya masih muda. Memang senang musik terus-terang saja. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat jemaah semua. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah senior. Wah, iya pitakonane wabot ora. Tapi kalau kemudian makanan yang kita butuhkan itu banyak, ya menjadi tidak cukup. Lah bagaimana agar memenuhi kecukupan? Itulah pentingnya anak soleh. Ya, pentingnya anak soleh yang kemudian selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang semulur, menjadi sesuatu yang mengalir, sesuatu yang sumrambah terus-menerus yang diterima oleh kedua orang tuanya. Bahkan setiap perilaku yang dilakukan oleh anak soleh tadi menjadi pahala bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, menawi dewek niku kalih Gusti Allah dipun kersakaken duwe anak soleh, maka setiap saat itu kita sudah mendapatkan kiriman dari anak kita sebagai efek dari perbuatan si anak soleh tadi. Walaupun tidak secara khusus kemudian dia bilang Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi bahwa perilaku kesalehan yang dia lakukan selama hidup di dunia ini juga menjadi kebaikan bagi kedua orang tuanya. Itulah makanya pentingnya kita itu memberi atau memiliki kader-kader anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Jadi pintu secara terus-menerus kados niku. Jadi tidak kok terus kemudian khusus ketika Allah maghfirli wali walidayya tok betul. Tapi setiap saat ketika seseorang atau anak kita tadi mampu menjaga kesolehannya secara lahir, secara batin, dan kemudian Gusti Allah ridho, maka semua yang ada itu menjadi pahala bagi kiriman pahala bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian menjadikan asar orang tuanya dijauhkan dari sentuhan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Niku napa niku jawaban kawula, jawaban kawula. Terus ya kayak gue. Ya intinya pada karo Safrudin tadi mbah puas bah ora pokoknya kayak gue gitu. Lah arep diukurane pira ya ora ngerti lah ngarang. Tapi yang jelas pada karo urip di kampung ngeten iki nggih. Jadi tetap di sana juga butuh lampu, butuh madang dan sebagainya. Ono anggaran sing lah nyong ora percaya, ora butuh lampu, ora butuh madang, nyong sering anggar turu petekanis ngono jajal. Nggih, mati bae. Oh gebrung ning kuburan ora teng balik mana ya. Jadi mumpung urung, makanya sekarang ini yang harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih atas kajian dan juga jawaban-jawaban dari panjenenganipun Yai Norma. Juga kami sampaikan terima kasih kepada semuanya guru-guru kita ini yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini acara malam hari ini lancar, terjawab semuanya. Terus selanjutnya teman-teman sekalian, sebagai penutup kita berdoa terlebih dahulu. Saya doa terutama panjenenganipun Romo Yai Ahmadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya yang saya cintai dan saya muliakan. Kenapa saya panjenengan semuanya saya muliakan? Karena panjenengan semuanya adalah termasuk mudah-mudahan tergolong menjadi orang yang ahli ilmi. Amin.